Dito terbangun dari tidurnya. Wajahnya berkeringat, napasnya terengah-engah. Sudah seminggu ia mengalami mimpi yang sama. Wajah membiru dengan mata yang mengeluarkan darah. Tapi meskipun mimpinya sama, wajah yang mendatanginya selalu berbeda-beda. Sepertinya bukan hanya satu sosok saja. Dito menarik napas panjang. Ia mengambil gawainya. Layarnya menunjukkan pukul 3:01 dini hari. Waktu yang selalu sama dengan mimpinya. Tapi itu belum berakhir. Dito menunggu sejenak beberapa menit lagi. Dan dugaannya benar. Tepat pukul 3:03 dini hari, bunyi guluk-guluk terdengar. Dito tahu itu berasal dari dispenser galon air minum yang berada di luar kamarnya. Dito adalah seorang mahasiswa baru Universitas Negeri di kota Yogyakarta. Baru masuk semester 1 dan ia berasal dari daerah timur Indonesia. Sejak pindah ke kota pelajar itu, kos-kosan berwarna hijau sudah menjadi pilihannya. Meskipun terletak di daerah pemukiman yang ramai, namun letaknya agak jauh dari tetangga. Terpisahkan oleh sebuah bidang lahan kosong yang cukup besar. Sepi dan tenang, cocok untuk mahasiswa. Total ada 7 orang yang tinggal di sana. Selain Dito, ada Dian, Ramla, Septi, dan Radit. Mereka semua adalah mahasiswa. Lalu ada juga seorang asisten rumah tangga namanya Kang Dula. Dan juga ibu kos bernama Mbak Yayu. Konon ia adalah kemenakan dari pemilik rumah asli. Sepasang suami istri asal Magelang. Setahun yang lalu, pasutri itu pulang kembali ke daerah asalnya. Oleh karena itu, rumah yang mereka tempati disulap menjadi tempat kos-kosan. Dan Mbak Yayu pun menjadi ibu kos dadakan. Dito masih teringat pembawaan Mbak Yayu yang ramah. Meskipun dia tidak banyak bicara. Dito juga masih ingat wajah Mbak Yayu. Seorang wanita Jawa dengan pesona kecantikan yang memukau. Mbak Yayu adalah mahasiswi tingkat akhir di universitas yang sama dengan Dito. Akhir-akhir ini ia sering tidak terlihat di rumah kos itu. Katanya sih sibuk di kampus untuk tugas akhirnya. Wajah Dito masih memucat di pagi hari. Ia tidak bisa lagi konsentrasi belajar karena mimpi-mimpi buruknya. Wajah membiru dan mata berdarah adalah suatu hal. Tapi, bunyi guluk-guluk adalah sesuatu yang berbeda. Lebih seram dari mimpinya. Bagi Dito, itu adalah sinyal. Petanda dari kehadiran sesuatu yang berasal dari mimpinya. Dito lalu mengingat kisah di medsos. Cerita konyol tentang bunyi galonan. Katanya petanda setan yang kehausan. Sebenarnya, Dito tahu jika kisah itu hanya lelucon bikin-bikinan. Tapi entah kenapa kali ini ia merasa jika bunyi air dalam galon itu bukan mainan. Hari keempat, Dito tidak kuliah. Ia merasa perlu untuk beristirahat di siang hari, sekaligus begadang di malam hari. Iya, Dito bertekad untuk tidak tidur.
menunggu pukul 3:03 dini hari tanpa gangguan mimpi. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 2:59. Dito keluar kamar dan memilih berdiri di sekitar tempat dispenser air galon. Hanya tinggal 4 menit lagi Dito harus menunggu. Tapi rasanya lebih lama dari sewindu. Akhirnya jam dinding menunjukkan pukul 3:03. Dito merinding, menunggu bunyi air dari dispenser galon. Tapi tidak berbunyi. Pukul 3:04 berlalu. Pukul 3:06 pun sudah berlaku. Tak ada bunyi guluk-guluk di malam itu. Kesal, Dito mengumpat kebodohannya. Karena lelah, Dito pun ingin kembali tidur. Tapi sebelum masuk kamar, ia melihat ke arah meja makan. Ada cahaya lampu. Dito lalu melangkah menuju sumber cahaya dan dirinya melihat Mbak Yayu sedang duduk membelakanginya. Sudah seminggu, Mbak Yayu tidak menampakkan batang hidungnya. Terbesit rindu dalam hati Dito. Ia pun menghampiri si gadis ibu kos itu. "Tumben belum tidur, Mbak Yayu?" Suara Dito memecah keheningan malam. Bukannya sapaan, tapi suara merdu Mbak Yayu yang terdengar mendendangkan lagu Jawa yang sangat mengerikan. Dito ingin menyapa lebih lanjut, tapi ia urung merepotkan si ibu kos yang kelihatannya sedang sibuk menyelesaikan skripsinya. "Kalau begitu, aku tidur dulu deh, Mbak." Dito pun melangkah kembali masuk ke dalam kamarnya. Keesokan paginya, Dito bangun sedikit kesiangan. Tubuhnya masih terasa lelah. Di luar kamar, beberapa teman kosnya sedang berkumpul. Terlihat dari ekspresi wajah-wajah mereka, sesuatu yang serius sedang dibicarakan. Di antara kerumunan terlihat Mbak Yayu sedang berbicara melalui telepon seluler. Ia tampak panik. "Jadi nasib kita gimana dong, Mbak?" ujar Ramla, anak kos yang paling ceriwis. Mbak Yayu tidak menjawab. Ia masih terus menyerocos dengan HP-nya. Ia tampak marah dan mengumpat. Meskipun terdengar cukup keras, tapi Dito tidak paham apa yang sedang dibicarakan. "Ya, mau bilang apa lagi? Keputusan sudah diambil. Kita harus angkat kaki dari sini," ujar Mbak Yayu kepada Kang Dula yang berdiri di sampingnya. Semua terdiam, tak terkecuali Dito yang barusan bergabung. Dari ucapan Mbak Yayu sekilas, Dito tahu sepertinya rumah itu tidak akan lagi menjadi kos-kosan. Tapi Dito tidak tahu apa sebabnya. Dirinya terlalu pusing untuk menambah masalah, dan kawan-kawannya juga terlihat bete, tidak mau lagi banyak bicara. Dito pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Ia mengambil buku yang baru saja ia beli kemarin, novel teen lead tentang cinta sejati, mengisahkan sepasang kekasih yang kawin lari karena tidak direstui. Dan setelah beberapa saat, Dito kembali terpulas. Dan ia baru bangun saat subuh hari. Di luar kamar terdengar suara orang sedang berbicara. Dito mengenal suara itu.
suara berat milik Kang Dula. Dengan perlahan Dito membuka pintu kamarnya. Tampak Mbak Yayu sedang duduk di lantai menangis terseduh-seduh. Kang Dula juga tidak lagi berbicara. Keduanya termenung sehingga tidak sadar kehadiran Dito yang berjarak hanya beberapa langkah dari mereka berdua. Dito ingin nimbrung tetapi mulutnya seperti membeku. Ia bahkan tidak bisa bersuara lagi. Dito melihat ke arah jam dinding pukul 3:01. Dito masih belum teringat akan mimpinya kembali. Hingga bunyi kuluk-kuluk-kuluk kembali terdengar. Dan ketika Dito membalikkan badannya ke arah dispenser galon, matanya terbelalak. Kawan-kawannya ada di sana. Dian, Ramla, Septi, dan Radit. Semuanya lengkap. Mereka berebutan mengambil air dari dispenser. Wajah mereka membiru dan mata mereka mengeluarkan darah. Dito terpaku. Kini ia tahu jika bunyi kuluk-kuluk-kuluk benar berasal dari hantu kehausan. Tapi dia benar-benar tidak percaya jika setan itu adalah setan yang sama yang mendatangi mimpinya. Dito bahkan lebih kaget lagi jika setan-setan tersebut adalah teman-teman kosnya. Dito ingin melarikan diri. Tapi kali ini ia melihat wajah Kang Dula dan Mbak Yayu memandanginya. Wajah mereka mengerikan, terlihat syok dan pucat pasi. Maafkan kami, Dito. Dito masih belum paham. Dirinya juga masih belum bisa mereka-reka apa yang terjadi. Setan yang minum dari air galon, teman-teman kos dengan wajah berlumuran darah. Dan kini Mbak Yayu dan Kang Dula yang ketakutan melihat dirinya. Sebelum sempat bertindak lebih jauh lagi, Dito melihat Kang Dula lari keluar dari rumah kos. Keempat kawannya ikut keluar rumah. Mereka mengejar Kang Dula yang berteriak dan lari bak orang kerasukan. Kini di hadapan Dito hanya tinggal Mbak Yayu yang menutup mata dengan kedua telapak tangannya. Badannya bergetar hebat ketika Dito menghampirinya. Maaf Dito, aku tidak bermaksud membunuh kalian semua. Suara Mbak Yayu terdengar bergetar. Mengapa kamu mengaku membunuhku? Kenapa? Kenapa Mbak Yayu? Tapi Mbak Yayu tidak menjawab. Wajahnya semakin pucat. Kedua bola mata hitamnya naik ke atas kelopak matanya. Sesaat kemudian, Mbak Yayu pingsan tak sadarkan diri. Dito masih bingung. Rangkaian kejadian yang ia alami pada malam hari itu sungguh tidak ada satupun yang terasa masuk akal. Dito lalu mencoba menenangkan diri. Dan kamar mandi menjadi tujuannya. Dia hanya ingin membasuh wajahnya dengan air dingin agar mimpi buruknya segera berakhir. Tapi ada sesuatu yang aneh. Air segar yang keluar dari keran tidak bisa ia sentuh. Dinginnya air tidak terasa sama sekali di telapak tangannya. Masih dalam kondisi syok, Dito mengangkat wajahnya, memandang ke arah cermin di depan wastafel. Di sana ia melihat wajah membiru dan mata yang mengeluarkan darah. Keesokan paginya, kampus tempat Dito kuliah dikejutkan oleh kejadian tragis. Sesosok tubuh dengan tulang yang patah dan kepala yang hancur ditenggarai
Korban adalah seorang wanita yang bunuh diri dengan cara meloncat dari lantai 3 gedung kampus. Rumor yang beredar, Mbak Yayu bunuh diri karena skripsinya ditolak oleh guru pembimbingnya. Beberapa saat setelah kejadian bunuh diri, banyak yang mengaku sering melihat hantu Mbak Yayu berkeliaran di sekitar kampus. Hingga kini ceritanya masih melegenda, yaitu hantu Mbak Yayu. Tapi tidak ada yang tahu kisah sebenarnya. Mbak Yayu memang memiliki gangguan mental. Sewaktu kecil ia sering disiksa oleh kedua orang tuanya, dan trauma itu terus terbawa hingga ia dewasa. Pemilik rumah asli, sepasang pasutri menjadi korban pertamanya. Air di dalam galon ditaruh racun. Mayat keduanya kemudian dikubur di halaman belakang. Dalam aksinya, Mbak Yayu dibantu oleh Kang Dula yang tergiur dengan uang yang dimiliki oleh kedua almarhum. Sayangnya trauma Mbak Yayu tidak bisa sembuh. Setelah membunuh paman dan tantenya sendiri, hasrat membunuh Mbak Yayu tidak pernah berhenti. Dan akhirnya, dia kembali menaruh racun ke dalam galon air mineral. Naas bagi Dito dan keempat kawan kosnya. Mereka mati keracunan dari air galon. Dan bunyi setiap malam guluk-guluk berasal dari arwah Dito dan kawan-kawan yang mati penasaran.